Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Safira Zabina dengan NPM 235400099 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2 Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Di sini saya akan membahas perilaku bullying terhadap anak. Video ini dibuat untuk menempuh ujian tengah semester 2 mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang diampu oleh Bapak Jumanto, SPD MPD. Sebenarnya apa sih bullying itu? Bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata bull yang berarti banteng yang senang menyeruduk ke sana kemari. Istilah ini akhirnya diambil untuk menguraikan suatu tindakan destruktif. Istilah aslinya berasal dari bahasa Inggris, yaitu mob, yang menekankan bahwa biasanya mob adalah kelompok orang yang anonim dan berjumlah banyak, serta terlibat kekerasan. Secara etimologi, kata bull berarti penggerta, orang yang mengganggu, yang lemah. Istilah bullying dalam bahasa Indonesia dapat digunakan yaitu menyakat atau berasal dari kata sakat, dan pelakunya bullies disebut penyakat. Menyakat berarti mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain. Secara etimologi, menurut Always, bullying adalah perilaku yang sengaja terjadi berulang-ulang dan adanya penyalahgunaan kekuasaan dari pelaku. Senada dengan yang pernyataan di atas, Koloroso menyebutkan bahwa bullying merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Tatum juga menyatakan bahwa bullying merupakan perilaku yang sengaja, bersungguh-sungguh, yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain hingga membuat korban merasa stres. Menurut Linus, mendefinisikan perilaku bullying sebagai intimidasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik secara fisik, psikologis, verbal, dan sosial atau emosional yang dilakukan secara terus-menerus. Senada dengan pernyataan di atas, Rigby mendefinisikan bullying sebagai hasrat untuk menyakiti yang diperlihatkan ke dalam aksi secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat. Tidak bertanggung jawab, biasanya berulang dan dilakukan secara senang, bertujuan untuk membuat korban menderita. Mengapa sih perilaku bullying harus segera diatasi? Karena bisa memengaruhi kesehatan mental korban maupun pelaku, seperti memicu timbulnya gangguan emosi, masalah mental, gangguan tidur, dan penurunan prestasi. Selain itu, ada pun faktor yang mempengaruhi perilaku bullying ini loh teman. Menurut Wahyuni, faktor yang mempengaruhi individu melakukan bullying yaitu faktor keluarga. Faktor interaksi dalam keluarga berperan penting dalam perkembangan psikososial anak, yakni dengan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak. Dan ketika anak mencapai usia remaja, maka anak akan memiliki persepsi sendiri terhadap pola asuh yang diberikan orang tuanya. Dominasi yang diberikan orang tua terhadap anak memungkinkan anak akan memodelkan perilaku tersebut terhadap teman-teman mereka. Dengan kata lain, pola asuh orang tua otoriter yang memberikan pengaruh besar bagi anak melakukan perilaku bullying. Karakteristik internal individu melakukan perilaku bullying seperti dendam atau iri hati akibat dari pengalaman di masa lalu. Kemudian adanya semangat ingin menguasai korban dengan kekuatan fisik dan daya tarik seksual, dan untuk meningkatkan popularitas pelaku di kalangan teman sepermainan peer group-nya. Sejalan dengan pernyataan di atas, penelitian Wong yaitu 38% responden bully menyatakan mereka melakukan bullying karena mereka ingin membalas
balas dendam setelah menjadi korban bullying. Faktor sekolah mengatakan bahwa kekerasan bullying dalam pendidikan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama hukuman fisik. Sekolah menampilkan sistem dan kebijakan pendidikan yang buruk, memiliki kecenderungan untuk berbuat kejahatan secara halus dan terselubung seperti penghinaan dan pengucilan. Sepertinya cukup sekian yang dapat saya sampaikan di video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya harap dari tahun ke tahun kasus bullying akan menurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.